terlambat ada sekitar 20 menit. Ya maaf ya adik-adik, tapi adik-adik semangat ya masih ya? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu lagu kesukaan kita. Apa sih lagu kesukaan kita? Yesus sayang padaku. Bernyanyi sambil adik-adik berdiri. Boleh buat gerakan ya adik-adik ya. Yesus sayang padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus sayanglah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, kita selalu senantiasa mau taat mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Yusuf itu. Dia seorang pemuda, dia mau taat kepada Tuhan. Ya, sebelumnya Miss mau menyapa adik-adik dulu semua ya. Adik-adik yang ada di Kutambelin, yang ada di Desa Raya, yang ada di Ketaren, yang ada di Desa Singa, dan dimanapun adik-adik semua berada, hari ini kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita masih bernyanyi lagu T-A-A-T. Adik-adik sudah ada yang tahu? Yang sudah, sambil berdiri sambil buat gerakan ya. Kita bernyanyi T-A-A-T. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan mau, taat kepada Tuhan. Sekali lagi. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan mau, taat kepada Tuhan. Ya, baik adik-adik, kita bernyanyi satu lagu lagi. Setelah itu kita akan berdoa. Dengar dia panggil nama saya. Oke, semangat ya adik-adik bernyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, sekarang sudah senang ya bernyanyi? Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali kepadamu. Tuhan sudah memelihara dan menemani kami satu hari ini. Tuhan, pada sore hari ini, Tuhan sudah kumpulkan kami melalui siaran ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan kepada Engkau, supaya Engkau mengurapi guru kami. Engkau memberikan perkataan-Mu kepada dia, supaya apa yang dia sampaikan itu boleh datangnya daripada Engkau. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kebijaksanaan kepada dia, supaya dia boleh menyampaikan firman-Mu yang boleh kami mengerti. Kami juga berdoa kepada Engkau Tuhan, supaya Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Mu di tempat kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekarang adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Halo adik-adik, selamat sore. Wah, senang ya. Ada yang sudah lama menunggu. Mungkin ada juga yang masih bergabung. Ya, biasa seperti Rabu dan Kamis kita jumpa di Facebook ini. Ya, pasti senang ya mendengar firman Tuhan. Penasaran bagaimana kelanjutan cerita orang yang taat kepada Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan mendengar bagaimana seorang yang taat. Nah, tadi seperti lagu kita, T-A-A-T, T-A-A-T. Ya, kalian mau taat apa tidak? Mau ya kan? Iya. Nah, hari ini kita akan mendengar. Siapa ya yang mau mendengar dan taat kepada Tuhan? Nah, kalau semalam kita mendengar bagaimana seorang yang sudah tua, semalam kata Bang Jos ya, tetapi dia mau taat kepada Tuhan, yaitu siapa? Ya, Zakaria dan Elisabet. Nah, dia akan melahirkan. Siapa yang melahirkan? Zakaria atau Elisabet? Iya, pasti Elisabet. Dia sudah tua, rambutnya putih, tetapi dia percaya saja kepada Tuhan. Dia dengar firman Tuhan dan dia mentaati. Dan apa hasil dia taat? Iya, dia akan mengalami satu mukjizat. Nah, hari ini kita juga akan mendengar ada seorang bapak-bapak juga. Nah, dan dia taat kepada Tuhan. Nah, pasti kita sudah melihat bacaan yang di depan itu. Apa judulnya? Yusuf mendengar dan mentaati. Iya, pasti kita sudah bisa membaca dari rumah. Siapa yang mendengar dan mentaati? Yusuf. Iya, benar, Yusuf. Nah, kita lihat gambarnya ya. Oke, nah adik-adik, ada bernama Yusuf, seorang bapak. Dia sedang bertunangan. Nah, mungkin anak-anak belum tahu apa itu bertunangan. Ya, bertunangan ini adalah berteman dia tetapi belum menikah. Dia bertunangan dengan seorang yang bernama Maria. Nah, adik-adik, Maria ini dia seorang yang sederhana. Dia seorang anak dara. Dia seorang anak gadis, tetapi dia tidak hidup sembarangan. Dia hidup di rumah saja. Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang jahat yang seusianya, tetapi dia anak yang baik, yang saleh. Nah, Yusuf ini bertunangan dengan Maria. Nah, kemudian rupanya adik-adik, apa yang terjadi? Loh, semalam kalian lihat enggak cerita bagaimana Bang Jos menceritakan Maria itu temannya adalah Ibu Elisabet. Nah, Ibu Elisabet semalam dia sudah mengandung ya. Nah, rupanya
Tidak lama setelah Elisabet, sepupunya Maria itu mengandung, firman Tuhan datang juga kepada Maria. Kenapa Maria ini? Maria ini juga rupanya mengandung. Oh, mengandung karena dia menikahkah dengan Yusuf? Tidak. Kenapa? Oh, Maria itu mengandung karena diberkati. Siapa? Roh Kudus. Bayi yang ada di dalam perutnya Maria itu adalah Roh Kudus. Bukan karena dia menikah dengan Yusuf. Nah, rupanya Yusuf itu belum dijumpai oleh malaikat yang menjumpai Maria. Maria dijumpai oleh malaikat. Apa katanya? Pasti kalian sudah tahu ya, semalam malaikat itu berbicara kepada Maria bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya itu adalah Roh Kudus. Tapi bagaimana dengan Yusuf? Yusuf ini mendengar bahwa Maria ini mengandung. Tahu nggak kalian? Kalau perempuan itu mengandung sebelum menikah, itu namanya aib, malu. Makanya Yusuf ini kan dia seorang yang saleh. Dia seorang yang baik hati. Dia tahu Maria lagi mengandung. Wah, tapi dia belum tahu bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Makanya Yusuf diam-diam ingin meninggalkan Maria. Wah, ini diketahui oleh malaikat. Makanya sebelum dia meninggalkan Maria, Yusuf dijumpailah oleh malaikat. Besoknya rupanya ada rencana Yusuf mau meninggalkan Maria. Malamnya tidurlah dia. Itu siapa? Yang ada di dekat Yusuf itu. Itulah malaikat yang menjumpai Maria kemarin. Nah, Yusuf lagi tidur. Inilah mimpi Yusuf. Apa mimpinya? Mimpi atau tidak mimpi, mungkin Yusuf ini lagi tidurnya, apa yang terjadi? Kata malaikat itu kepada Yusuf. Apa katanya? Yusuf anak Daud, jangan kau ragu untuk memperistri Maria, karena bayi yang ada di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Dan jika nanti dia lahir, jika dia nanti melahirkan, engkau akan menamakan dia Yesus. Apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat. Ini dia. Malaikat itu menjumpai Yusuf. Nah, ternyata lahir. Nah, bagaimana? Benarkah yang dikatakan oleh malaikat tadi dilaksanakan oleh Yusuf? Ada gambar kakak satu lagi ya. Ini dia. Oke, kelihatan ya? Oke, ini Pak Yusuf tadi. Apa kata malaikat tadi kepada Yusuf? Supaya jika anak itu nanti lahir, Yusuf akan membuat nama Yesus. Siapa adik-adik? Ya, Yesus. Tahu nggak? Semalam dikasih tahu Bang Jos kan? Apa arti Yesus? Nah, iya, Yesus itu artinya juru selamat.
nggak kalian juru selamat? Kalau di rumah sakit itu ada namanya juru rawat. Kalau di pelabuhan, di kapal itu ada namanya nahoda, itu namanya juru mudi. Oh, dia yang mengemudikan gitu. Nah, kalau untuk menyelamatkan dosa kita, kita perlu siapa? Benar sekali, juru selamat. Itulah yang kita perlukan, yaitu Yesus. Yesus yang kita perlukan. Nah, supaya dia bisa menyelamatkan kita. Nah, ini namanya Yesus. Nah, adik-adik, tahu nggak kalian bahwa Yesus itu dia bisa menyelamatkan kita dari mana saja? Pasti kita sudah tahu, dari dosa. Bukan itu saja, dia bisa memimpin kita. Kalau sekarang kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, bisa mendengar firman-Nya dari Alkitab. Nah, oke, adik-adik, kita lihat lagi ya. Nah, setelah bayi Yesus lahir, Yusuf dan Maria menikah. Dan Yusuf membawa Maria ke rumahnya. Nah, sekarang Yesus sudah lahir. Yesus sudah ada di dunia ini. Dia sebagai apa? Benar sekali, dia adalah juru selamat. Bukan itu saja. Siapa? Tuhan. Nah, siapa saja? Nah, ada lagi gambar kakak. Satu lagi ya. Tada! Oke. Ini yang gambar Alkitab. Siapa di situ? Ya, penasehat ajaib. Nah, kita tahu ya bahwa Alkitab itu, dari Alkitab ini kita akan mengerti bahwa dari firman-Nya kita mengerti bahwa apa? Kita bisa dikoreksi. Dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa hidup kita berdosa, Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa kita. Apalagi nama-nama Sang Juru Selamat katanya. Nah, iya, dia juga Tuhan. Semalam sudah disinggung sama Bang Jos. Apa katanya? Tuhan, artinya dia menopang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dia yang tahu keadaan kita sekarang. Nah, kalau sekarang di sekitar kita, di lingkungan kita, di negara kita terjadi apa? Iya, adik-adik tahu, corona. Iya, ini namanya masa pandemi. Mengkhawatirkan kan adik-adik? Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan dilindungi oleh Dia. Nah, kita lagi lihat. Ini ada gambar mahkota ya. Apalagi? Ya, ini ada gambar salib. Gambar salib itu apa? Ya, itu artinya Yesus. Nah, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dengan Dia mencurahkan darahnya di kayu salib, kita beroleh pengampunan dosa. Tuhan yang lain tidak bisa seperti itu. Hanya orang Kristen yang punya Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Yesus, dengan penumpahan darah Yesus, kita bisa diselamatkan oleh darahnya. Nah, adik-adik, gambar di bawah salib itu apa ya? Pasti kalian tahu.
itu adalah sangkakala. Ini bunyinya pasti pernah kalian dengar mungkin di TV. Gitu. Ini artinya Kristus. Nah, Kristus ini kalian tahu kan? Kristus ini artinya yang diurapi. Ya, biasanya itu adalah yang diurapi itu nabi. Tetapi Kristus itu artinya Yesus Kristus yang diurapi. Nah, yang terakhir adik-adik, kita lihat gambarnya. Pasti kalian senang melihat gambar ini. Kalian tahu gambar apakah itu? Pasti kalian tahu karena ada bacaannya. Apakah itu? Anak domba Allah. Ya, siapa anak domba Allah? Benar sekali, yaitu Yesus. Nah, dengan kita percaya kepada Yesus, kita mempercayai anak domba Allah. Anak domba Allah ini apa artinya? Dia yang dipersembahkan. Yesus sendiri mempersembahkan dirinya untuk menggantikan dosa kita. Nah, adik-adik, dengan kita mengenal Yesus, kita mengenal juru selamat. Nah, sekarang dari kelima gambar ini kita sudah mengerti. Dia sebagai penasehat ajaib, dia sebagai Tuhan, dia sebagai Yesus, dia juga sebagai Kristus dan anak domba Allah. Nah, kalian tahu nggak adik-adik? Kita tutup ya gambar ini. Kita kembali ke layar kita. Nah, ini adalah seorang yang taat, seorang yang mau mendengar firman Tuhan, seorang yang mau mentaati firman Tuhan. Namanya tadi Yusuf. Nah, adik-adik, kita lihat ya. Ayat hafalan. Oke, nah inilah kesimpulannya. Nah, adik-adik, ini biasanya pasti kalian tahu ya, di hari Natal ini dibacakan. Tetapi hari ini kita akan mendengarnya. Nah, pasti adik-adik tahu kalau di bulan Desember ini adalah bulan Natal. Nah, adik-adik kita akan melihat Matius 1 ayat 21. Adik-adik kalau punya Alkitab boleh lihat Alkitab. Tapi kalau tidak, kita boleh melihatnya di layar. Nah, oke, sekarang kita lihat ya. Ia akan melahirkan. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, adik-adik, siapa yang melahirkan? Iya, benar, Maria. Anak laki-laki itu siapa maksudnya? Iya, tadi di sini sudah dikatakan. Engkau akan menamakan dia Yesus. Karena siapa? Karena dialah. Siapa maksudnya dialah? Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berarti kita diselamatkan kan oleh Yesus? Iya, karena juga kita ini umatnya. Ya, jadi kalau kita percaya Yesus, kita akan juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi adik-adik, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tadi kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah
juru selamat. Kita perlu juru selamat. Dari mana kita diselamatkan? Benar, dari dosa. Nah, adik-adik, kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan diselamatkan. Nah, seperti Pak Yusuf tadi, Pak Yusuf, dia percaya kepada malaikat tadi yang berbicara kepadanya. Dia mentaatinya. Apa yang dia taati? Yesus lahir. Dia beri nama siapa? Yesus. Nah, kalau kita mau taat, kita akan pasti rajin mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang cerita kita sampai di sini. Nah, siapa yang sudah bisa menghafalnya? Nah, minggu depan kakak tanya loh. Oke? Gampang ini. Dan kita boleh mempraktekkannya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, karena Yesus yang mati di salib ya. Apa katanya lagi? Akan menyelamatkan umatnya. Kita akan diselamatkan kalau kita percaya kepada Yesus. Dari mana? Dari dosa-dosa mereka. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu. Nah, ayo semua adik-adik yang mendengarkan cerita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Kami bisa mendengar bagaimana Pak Yusuf, bagaimana Zakaria, bagaimana Elizabeth, juga Maria yang mendengar firman-Mu dan taat kepada firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa percaya kepada apa yang Engkau firmankan kepada kami. Kami ini adalah seorang yang berdosa, seorang yang perlu diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu ini, berkatilah ayat hafalan yang boleh kami bacakan, supaya Engkaulah yang bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Kami juga berdoa untuk adik-adik dimanapun dia mendengarkan siaran langsung ini, supaya Tuhan yang memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik, kita lihat. Nah, oke, sampai jumpa.